Kalau misalnya namanya model, memang kadang nggak tepat misalnya atau forecastingnya nggak pas. Tapi paling nggak kita bisa dekatin gitu angkanya itu. Kalau misal terlalu jauh, oh jangan-jangan memang itu ada yang salah. Acuan aja. Introspeksi gitu. Kalau dari model nih harusnya ada, terus di kita nggak ada. Oh jangan-jangan di kita penanganannya memang ada yang salah. Soalnya gitu ada yang bilang gini, ya jangan mengagung-agungkan penelitian gitu. Nah itu kan malah justru saya tersinggung sebagai orang statistik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua. Oke, setelah sekian lama gua out frame. Kali ini di video kali ini gua in frame lagi. Jadi kali ini kita akan membahas isu yang lagi hangat dengan salah satu narasumber gua. Gitu. Nanti gua kenalin ya. Dan sebelum itu jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe channel ini ya. Oke, sekarang kita bersama, kalau masih ingat, kita bersama salah seorang fans Manchester Purple. Manchester Purple. Ini kita lagi bersama Mas Gading. Dia salah satu perawat staf Universitas Airlangga Surabaya yang kebetulan lagi tugas belajar ya. Tugas belajar di University of Manchester. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang isu yang lagi hangat. Isu apa? Coronavirus. Kita lagi mau ngobrolin coronavirus. Oke, kita langsung aja ya, biar nggak itu. Nah, Mas Gading, kemarin kan sebelumnya kita pernah lihat tulisan Mas Gading tuh, salah satunya tentang kenapa sih ya tentang ribut-ribut statement Menkes lah, dan juga ternyata di Indonesia juga kan teman-teman netizen juga pada lagi rame bahas ya kalau bisa dibilang statement Menkes nih agak kurang cocok atau gimana sih tanggapannya sih? Iya, jadi saya itu bikin tulisan setelah rame ya, terutama soal penolakan Menkes terhadap hasil penelitian Harvard itu yang menggunakan modeling yang menyatakan bahwasanya seharusnya nih Indonesia sudah terpapar ada 5 pasien yang terinfeksi virus corona di Indonesia pada sekitar sebulan yang lalu lah ya. Oh, itu sebulan yang lalu ya? Sebulan yang lalu itu. Paling nggak udah 5 lah. Dia melihat traffic mobilisasi dari Cina ke beberapa negara termasuk Indonesia itu diprediksi Indonesia sudah punya 5 dari model forecasting si Profesor Harvard itu udah punya 5 ini. Cuma kan memang karena itu model, jadi kita nggak tahu forecasting gitu ya kenyataannya ya gitu kan. Intinya gini, jadi peneliti Harvard itu tidak address Indonesia doang gitu, tapi dia melihat banyak negara. Cuma di situ ada beberapa negara yang dia itu angka realnya nggak sinkron dengan forecast-nya gitu. dia. Salah satunya adalah Indonesia gitu. Dimana yang seharusnya dia 5, dia 0 misalnya gitu. Tapi itu waktu itu menteri bilang kalau ini kayak semacam penghinaan gitu kan. Makanya rame tuh. Terus selain itu juga selain masalah yang peneliti ini, si Menkes itu juga kayak semacam ketika di media itu bilang enjoy aja gitu, terus santai aja. Sebaiknya kalau dari perspektif komunikasi kesehatan tuh baiknya gimana sih sebenarnya? Ya, menghadapi wabah ini kan salah satu kesuksesan suatu negara menghadapi wabah itu kan kesuksesan dalam komunikasi ke masyarakatnya ya. Iya, jadi sebelum kita ngomong soal komunikasi Menkes, sebenarnya kalau kita tarik konteksnya ya, konteksnya ketika ada pengumuman soal corona itu, itu kan berbagai negara udah saling berdeteksi dan segala macam, terus Indonesia waktu itu belum terdeteksi masih gitu kan. pede, nah gitu. Ada beberapa media itu yang dia mempertanyakan ini Indonesia ini kira-kira mampu nggak sih mendeteksi gitu kan. Sementara pada waktu itu pemerintah sendiri nggak segera membuat statement kira-kira kesiapan Indonesia menghadapi wabah itu gimana gitu. Jadi sebelum pemerintah ngasih statement itu sudah keduluan media asing waktu itu dari Australia. Dipertanyakan ini beneran nggak sih pemerintah Indonesia bisa untuk untuk siap deteksi gitu kan. Ya. Nah terus
apa namanya? Terus yang terakhir kan ada kasus juga rame tuh yang ya sebelum diumumkan sama Pak Presiden terkait juga ada yang positif 2 orang kan. Sempet rame juga tuh perbedaan statement antara pemerintah pusat kan, Menkes, terus Pemda dalam hal ini Gubernur Jakarta, terus nggak lama kemudian dibantah sama Menkes. Nah, besoknya Presiden Jokowi ngumumin tuh. Iya, jadi kalau kan WHO itu setelah wabah SARS 2003 itu dia semacam bikin guideline panduan komunikasi ketika wabah gitu. Oh, oke. Jadi ada 5 prinsip yang mana itu prinsipnya itu dari 5 itu yang pertama itu build trust atau membangun kepercayaan. Oke. Yang kedua itu announce early atau mengumumkan secepatnya, segera mungkin gitu. Terus yang ketiga itu be transparent. Jadi kita harus transparan dengan kondisi yang ada gitu. Oh, jangan ditutup-tutupin gitu. Terus yang keempat itu adalah melihat kepentingan publik gitu. Public concern ya, itu harus diperhatikan terkait kebutuhan masyarakat. Iya, jadi juga termasuk persepsi mereka juga gitu. Ekspektasi dan persepsi mereka juga harus diperhatikan. Dan yang terakhir itu adalah plan in advance atau perencanaan. Nah, dari kelima ini banyak yang jebol nih. Jadi, oh gitu. Iya, maksudnya dilihat ini kita kan nggak sesuai guideline WHO gitu. Kan komunikasi itu bukan masalah apa yang dilakukan secara fakta realnya gitu, tapi adalah kita berhadapan dengan persepsi. Persepsi, ya betul, gitu. Betul. Sebaik apapun pemerintah itu lakukan ketika di lapangan, tapi ketika komunikasinya buruk ini persepsi masyarakat beda gitu. Makanya selama hampir sebulan ya, sebelum Presiden Jokowi itu ngumumin ya, positif, itu kan simpang siur. Ini beneran nggak sih? Ini beneran nggak sih? Jadi ada sebegitu meyakinkannya Menkes statement masih zero, tapi masyarakat nggak percaya sama hasil itu. Ya? Jadi bukan cuma orang asing sebenarnya yang nggak percaya. Gitu. Jadi justru malah ininya outputnya adalah yang real ya, adalah kesimpang siuran gitu. Simpang siuran itu nyata adanya gitu. Saya ada cerita menarik ya, lucu ini. 2 minggu yang lalu itu saya ke York naik kereta ya. Naik kereta. Saya itu lagi santai gitu ya, main HP gitu. Di depan saya itu ada bapak-bapak berempat gitu sama keluarganya ya. Itu bahas masalah Indonesia gitu. Oh gitu. Iya. Oh, hebat dong. Bahas masalah Indonesia yang corona gitu. Ini mereka tuh bilang kalau ini Indonesia ini nggak terdeteksi gini-gini. Ya dia tuh kayak semacam ngobrolin kayak nyindir juga gitu. Dia nggak tahu kalau di situ ada orang Indonesia gitu. Tapi sebegitu ininya gitu loh, persepsi publik ya. Publik gitu. Itu aja publik internasional padahal. Gimana gitu. Publik negeri sendiri ya. Gitu kan. Apalagi karena kesimpang siuran itu ada yang takut, ada yang justru malah pede gitu kan. Terus dia bilang kalau Indonesia itu kebal dan segala macam. Jadi orang nggak waspada. Dan kebalnya juga reasonnya itu alasannya kadang-kadang yang nggak bisa diterima sama bukan ya nggak saintis banget lah gitu ya. Saintis. Gitu. Hanya gara-gara sering terpapar kita kebal gitu ya, imunnya gitu karena biasa hidup kotor, misalnya makanannya nggak hygiene. Nah gitu. Itu kan ya gimana ya? Ya inilah kurang mislead. Nah, jadi dari 5 tadi ya, contoh dari 5 tadi ya. Pertama, build trust. Dari trust sendiri aja udah nggak ada. Udah nggak ada. Publik udah nggak percaya gitu. Jadi se-statement se-formil apapun dibuat gitu ya, jadi, atau se-relax apapun. Jadi di masyarakat itu justru ada dua kubu nih. Kubunya bukan yang percaya dan nggak percaya. Tapi kubunya adalah yang nggak percaya sama yang menyarankan ayo kita percaya pada pemerintah. Gitu. Jadi justru dia itu sendiri ini mendorong untuk percaya gitu. Oke. Gitu. Terus yang kedua tadi kan announce early ya. Itu tadi dia terlambat ngumumin ketimbang media asing kan. Atau kan gini lah. Karena kan ini juga berkaitan sama media intinya gitu. Justru media lebih duluan tahu ketimbang
pemerintah. Ini berkaitan sama ini nggak sih? Sama misalnya edukasi masyarakat sebelum wabah itu benar-benar merajalela gitu nggak sih? Si early announcement nih. Ini lebih kemana? Apa lebih ke seberapa cepat pemerintah bisa merespon dan berkomunikasi jadi sama misalnya publik? terjadi wabah ya itu harus langsung diumumkan kalau ada wabah gitu. Oh gitu. Makanya salah satu problem itu kan ini terutama di Cina sendiri ya. Makanya kenapa kok sampai ada dokter yang dia itu melakukan pengumuman gitu ya. Terus padahal dia melakukan pengumuman kalau ini ada wabah nih gitu. Padahal pemerintah Cina belum dokter yang sempat ditahan sama itu. Gitu. Itu salah satu problemnya. Gitu. Kalau memang terjadi wabah jadi pemerintah harus open gitu ya. Harus cepat diumumin ya. Gitu. Jangan sampai udah boom gitu ya. Baru pemerintah percaya dan akhirnya kata dokternya apa kata gua gitu ya. Yang ketiga itu kan be transparent ya. Kalau be transparent ini ya jangan ditutup-tutupin lah ya. Kalau gitu ada kasus kalau emang ada yang lagi diperiksa kasih tahu juga meskipun belum tentu positif. Jadi salah satu bentuk transparansi adalah berapa sih jumlah yang diperiksa. Itu saya lihat nggak ada data realnya gitu ya. Belum data resmi yang kita sama itu semua perkiraan gitu. Iya, susah gitu. Negara lain kan jelas tuh dari yang diperiksa Korea berapa, UK berapa. Jadi tahu berapa persen sih gitu. Itu be transparent ya. Terus yang keempat, public concern. Kalau public concern ya jelas ya. Jadi pemerintah ini kan publik ini bertanya-tanya kan. Termasuk sebenarnya berkaitan sama sembako, bahan makanan itu sebenarnya juga perlu diperhatikan tuh. Dampak dari pengumuman wabah itu ya. Iya, gitu. Reaksi masyarakat meskipun nggak terkait langsung dengan si epidemi si penyakit ini sendiri gitu. Tapi kebutuhan dasar masyarakat juga perlu kebutuhan dasar ini bisa jadi fisik maupun non fisik ya. Non fisik maksudnya termasuk psikologis, gitu. Ketakutan gitu, nggak pergi sekolah, segala macam. Orang itu lebih baik diberitahu kalau realnya ada, ketimbang siur. Gitu. Jadi dibilang nggak ada, tapi orang tetap was-was gitu ya. Bener nggak ada ya? Tenang aja, Indonesia aman, tapi orang nggak. Iya tetap aja gitu. Jadi akhirnya saling curiga juga di antara kita ya. Sebenarnya kayak statement jangan panik, jangan enjoy aja, banyak berdoa itu ya benar sih. Kita benar, kita harus berdoa, kita harus jangan panik. Tapi untuk itu keluar dari statement menteri, sekelas menteri yang dia tuh harus memanage segala macam bentuk ini tuh jadi kurang tepat gitu loh. Harusnya bukan dia yang ngomong gitu ya. Gitu. Atau lebih tepatnya gini. Kalau di dalam panduan WHO tadi itu bisa dibilang ada statement ini ya secara eksplisit hindari statement jargonistik yang itu bersifat jargon gitu. Gitu. Terus jangan panik gitu, itu jangan jargon gitu kan. Itu jargon. Kalaupun dia nyampaikan tuh lebih baik misalnya ya kayak semacam membangun semangat, kita bisa ayo kita siap gitu. Oke. Jadi lebih yang membangun optimisme gitu. Terakhir kalau misalnya jangan panik, jangan ini, tapi kan orang nggak tahu udah ngapain gitu. Jadi yang terakhir 5 kan ya? Iya. Yang terakhir planning in advance. Jadi harus melakukan perencanaan. Nah, perencanaan ini itu juga harus disampaikan ke masyarakat. Jadi kalau perencanaan ini yang jadi problem di pemerintahan kita adalah masalah tadi saluran komunikasi. Kan ada polanya, apalagi kita negara besar kan, ada pemerintah pusat, terus ada Pemda yang tadi kasus terakhir tuh, terus juga bagaimana komunikasi sama yang media segala macam. Pertama itu soal penjemputan ke Wuhan itu, yang dibawa ke Natuna itu sampai terjadi penolakan dari masyarakat kan, orang demo. Ternyata pemerintah Pemdanya itu belum diberitahu gitu. Terus ada lagi yang soal ada gubernur DKI ya, itu ngumumin duluan, terus dibantah menteri, terus besoknya ada kasus positif, besoknya positif gitu. Ya mungkin dalam konteks ini time frame-nya mungkin beda, bisa jadi semuanya benar. Ya karena time frame-nya beda kan. Tapi masyarakat nggak percaya, tuh kan gue bilang apa gitu. Jadi si menteri seolah-olah yang disalahkan kan, gue bilang apa ada sebenarnya, jangan-jangan banyak nih. Jadi gini, ini nggak sinkronnya gini. Mungkin menteri merasa gini,
ini harusnya komunikasinya satu pintu nih. Oke. Dari menteri doang atau menteri dari doang. pemerintah Oke, pusat Penpus gitu. doang. Tapi dia nggak ngomong ke jajaran di bawahnya gitu. Dinkes atau Pemda lah gitu ya. Gitu. Atau kepala daerah. Kelihatan nggak ini ya. Kelihatan nggak jalan gitu. Apalagi ditambah kondisi politik Indonesia juga belum 100% ya. Jadi grassroots ya tetap aja dikait-kaitinnya sama urusan politik jatuhnya kayak semacam, entah cari muka lah, entah gitu, apalah gitu. Jadi saya bayanginnya ya ketika sebulan lalu saya bikin artikel ini, waktu itu kan yang dimintai statement oleh media itu macam-macam. Luhut yang nggak ada kaitannya ditanya. Ya dia menteri memang, tapi harusnya kan ada komandernya lah gitu. Iya, Harusnya komandernya itu kan juru bicara kasus ini lah gitu ya. Menkes atau dia bikin tim ad hoc gitu yang memang menangani khusus satgasnya gitu ya. Gitu. Itu nggak muncul. Gitu. Justru yang ditanyain yang nggak relate gitu. Malah di wakil presiden Pak Kiai Ma'ruf ditanyain ya itu suruh doa aja. Jadi mau selain itu wartawan mungkin iseng juga kali ya. Jadi setiap pejabat akhirnya ditanya gitu karena nggak ada juklak yang jelas siapa yang berhak atau satu-satunya yang mengumumkan terkait ini gitu ya. Kalau misalnya ditanya mungkin kalau kompak misalnya bukan yang berwenang, ya mungkin disarankan untuk nanya yang lebih berhak gitu. Jadi kan dalam komunikasi wabah yang siapkan WHO itu, yang dirilis WHO itu ada dia namanya Triangle of Trust. Jadi Triangle of Trust itu ada yang internal, ada yang eksternal gitu. Kalau internal itu triangle-nya atau segitiganya lebih ke dari institusi kesehatan, humas. Institusi kesehatan ini berarti Kemenkes. Institusi kesehatan itu kayak rumah sakit. Rumah sakit. Terus komunikator. Jadi komunikator siapa sih yang announce jubirnya terus sama pengambil kebijakan. Jadi ya pemerintah gitu. Kemenkes. Pemerintah lah secara umum gitu. Terus yang eksternal itu ke para ahli gitu ya. Ekspor dalam hal ini ID misalnya gitu organisasi profesi atau gitu. Organisasi profesi maupun peneliti. Gitu ya. Terus pemerintah juga. Sama media gitu. Jadi segitiga ini, jadi maupun internal maupun eksternal gitu, itu mereka harus saling bekerja sama gitu. Termasuk media itu juga sebenarnya ini punya peran penting untuk menyampaikan, jangan sampai bikin ambigu lah gitu. Di brief dulu medianya harusnya, gitu. Harusnya. Termasuk, saya inget tuh salah satu komunikasi bagus antara media dengan kasus di sini ya, ada salah satu kasus besar di UK nih, khususnya di Manchester itu. Nah itu kita baru pada tahu semua, baru pada heboh setelah ada keputusan pengadilan gitu. Nah itu kan komunikasi yang bagus dengan pihak eksternal tuh. Itu salah satu contohnya kali gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai juga kalau tadi dimention medianya usil ya itu sebenarnya juga kurang tepat sebenarnya. Karena dia nggak di brief kali ya. Iya bisa jadi. Harusnya memang di brief ya. Jadi paling nggak ya media tentu saja mau cari berita tentu, tapi dia juga perlu tahu etika dalam posisi wabah nih gimana kira-kira begitu. Ini tahu nggak yang wawancaranya Jurgen Klopp waktu ditanya dia corona itu. Saya nggak tahu tuh. Nggak tahu. Jadi dia langsung bilang kalau jangan tanya ke saya gitu. Saya bukan ahlinya, saya tuh manajer gitu. Jurgen Klopp ngomong gitu. Nah harusnya kayak gitu ya. Iya harusnya kayak gitu. Jadi kalau bukan jubir, bicaranya politis diplomatis aja gitu ya. Iya. Jadi ini sebenarnya tugas ini ya masalah komunikasi politik juga ya. Artinya kayak menteri, kayak wapres gitu ya, atau presiden itu kan dia punya protokoler. Itu harusnya juga bisa mengkondisikan media, gitu. Iya. Kan ini bagi orang-orang yang bela pemerintah gitu ya. Saya baca di Twitter, baca di Instagram gitu kan. Netizen itu kan bagi yang dia pro pemerintah banget gitu ya. Itu kan wah ini nih media ini melintir perkataan. Kemarin sempat ada tuh yang terakhir Twitternya salah satu staf Kemenkes kalau nggak salah. Melintir gitu. Nah, itu namanya
risk communication gitu. Memang ada risiko dalam komunikasi itu, tapi bagaimana kamu itu meminimalisir risiko itu agar perkataanmu itu tidak dipelintir dan segala macam gitulah. Jadi kan itu penting juga. Oke. Itu terus apalagi tuh? Ya itu sih. Termasuk kan soal yang tadi ya, si 3 tadi kan sama ahli ya, ahli pemerintah sama media ya. Nah, ahli ini juga penting untuk didengarkan gitu. Termasuk dilibatkan banyak ya. Saya tahu kalau mungkin dari pemerintah juga melibatkan banyak ahli, tapi case yang kesan yang timbul di masyarakat juga tadi dia nyerang peneliti Harvard. Para ahli ya. Kan sebenarnya peneliti Harvard juga nggak bermaksud untuk menghina Indonesia gitu. Tapi dan itu pun juga apa ya? Kalau misalnya dia itu memang model, ya memang tujuannya adalah untuk memetakan. Gitu. Kalau misalnya namanya model, memang kadang nggak tepat misalnya atau forecastingnya nggak pas. Tapi paling nggak kita bisa dekatin gitu angkanya itu. Kalau misal terlalu jauh, jangan-jangan memang itu ada yang salah. Gitu. Acuan aja. Introspeksi gitu. Kalau dari model nih harusnya ada, terus di kita nggak ada. Jangan-jangan di kita penanganannya memang ada yang salah. Soalnya ada yang bilang gini, ya jangan mengagung-agungkan penelitian gitu. Nah itu kan malah justru saya tersinggung sebagai orang statistik nih. Itu meskipun statistik yang udah nggak jelas gini. Gitu. Oke, itu tentang komunikasi ya. Jadi ya nanti kita coba masuk ke part selanjutnya. Jadi sekarang kita mau ngobrolin tentang kan selama ini video yang berkembang. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.